Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu yang berjudul tugas perkembangan remaja dan dewasa awal di negara-negara lintas budaya. Saya sendiri bernama Asyifa Rahma, ada rekan-rekan saya Rahima Diagra, Zaitun Aulia, Afsah Sitompul dan juga Shirley Atika. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu remaja. Menurut Harlock, remaja adalah masa transisi di mana seorang individu yang telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah atau ketergantungan, akan tetapi individu tersebut belum mampu ke usia yang kuat atau yang penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Dan semakin maju masyarakat, semakin panjang usia remaja, karena pada masa ini adalah masa remaja dalam mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dirinya dengan masyarakat yang banyak tuntutan. Tidak hanya itu, menurut Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas 2002, menurut mereka mengatakan bahwa masa remaja ini adalah usia di mana setiap individu ini dikatakan sebagai remaja mulai dewasa. Sedangkan menurut William, remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sedangkan batasan usia dari masa remaja berbeda sesuai dengan sosial budaya setempat remaja individu itu berada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, moderator kedua. Terima kasih presentator pertama. Saya akan melanjutkan bahasan berikutnya, yaitu tentang tugas perkembangan pada masa remaja. Nah, jadi remaja ini memiliki beberapa tugas perkembangan yang akan dijalani selama masa remaja. Nah, tugas perkembangan menurut Harlock tahun 1991 antara lain, yang pertama ada menerima citra tubuh. Jadi seringkali remaja ini sulit untuk menerima keadaan fisiknya bila sejak anak-anak mereka telah mengagungkan konsep mereka tentang penampilan diri. Nah, diperlukan waktu untuk memperbaiki konsep ini dan untuk mempelajari cara-cara memperbaiki penampilan diri sehingga lebih sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jadi, memang kan ketika kita remaja itu sangat gampang melihat atau menstandarisasikan. Misalkan yang kita lihat, cantik itu seperti apa? Cantik itu putih, bersih, mulus gitu ya. Jadi bagi remaja ini salah satu tantangan juga nih menerima citra tubuh. Kemudian yang kedua ada menerima identitas seksual. Nah, menerima peran seks dewasa yang diakui masyarakat tidaklah mempunyai banyak kesulitan bagi anak laki-laki. Mereka telah didorong dan diarahkan sejak awal masa kanak-kanak. Tetapi beda dengan perempuan. Perempuan mereka didorong untuk memainkan peran sederajat sehingga usaha untuk mempelajari peran feminim dewasa memerlukan penyesuaian diri selama bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan sistem nilai personal. Remaja mengembangkan sistem nilai yang baru, misalnya remaja mempelajari hubungan baru dengan lawan jenis. Berarti harus mulai dari nol dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana harus bergaul dengan mereka gitu. Jadi pendekatan dulu gitu ya kalau kita mau berkawan gitu. Kemudian yang keempat ada membuat persiapan untuk hidup mandiri. Bagi remaja yang sangat mendambakan kemandirian, usaha untuk mandiri harus didukung oleh orang terdekat. Kita ini kalau remaja itu punya feel pengen bebas, pengen apa-apa tuh sendiri, pengen ngerasain hidup di dunia luar lah kayak gitu, nggak di dalam rumah. Makanya kadang-kadang sering terjadi kabur dari rumah gitu, berakibat ke kenakalan remaja. Karena apa tadi? Perasaan-perasaan hawa pengen bebas itu
Ya kemudian tidak didukung juga sama orang tua, mungkin dia punya orang tua yang pola asuhnya otoriter, jadi nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ngebuat dia kabur dari rumah tuh. Nah kalau misalkan mau mandiri, tapi boleh mandiri, tapi mandirinya itu harus terstruktur, harus betul gitu ya, dengan arahan dan dukungan dari orang tua yang baik. Itu mandiri itu seperti apa gitu. Mungkin mandiri itu bukan mandiri bisa hidup di luar sendiri, tapi mandiri itu mungkin bisa yang dulunya nyuci baju itu masih dicuciin, tapi sekarang udah nyuci baju sendiri. Habis itu mungkin yang biasanya dibangunin tidur, sekarang udah bangun tidur. Yang perempuan mungkin yang selalu dimasakin, tapi ini udah coba-coba masak, coba gosok baju sendiri. Nah itu mungkin kita bisa bilang mandiri gitu. Nggak cuman hanya keluar rumah bebas ngadepin kehidupan sendiri, tidak gitu ya. Nah kemudian selanjutnya ada menjadi mandiri atau bebas dari orang tua. Nah ini ya tadi, kemandirian emosi berbeda dengan kemandirian perilaku. Banyak remaja yang ingin mandiri, tetapi juga membutuhkan rasa aman yang diperoleh dari orang tua atau orang dewasa lain. Hal ini menonjol pada remaja yang statusnya dalam kelompok sebaya yang mempunyai hubungan akrab dengan anggota kelompok, dapat mengurangi ketergantungan remaja pada orang tua. Ya, jadi kita itu pengen mandiri, tapi tadi harus terkontrol, harus terstruktur, harus terarah gitu. Nggak bisa seenak-enaknya kita mau buat mandiri-mandiri sendiri gitu. Nah kemudian selanjutnya mengembangkan keterampilan mengambil keputusan. Keterampilan mengambil keputusan dipengaruhi oleh perkembangan keterampilan intelektual remaja itu sendiri. Misal dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia remaja. Nah, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan itu sebenarnya sangat sulit ya. Bahkan bukan hanya pas remaja aja, bukan hanya pas remaja awal aja, remaja akhir, bahkan orang yang usianya kita bilang udah dewasa, mungkin 25 ke atas, 30 ke atas, yang secara usia itu udah dewasa, bahkan mereka masih ada juga yang belum pandai atau belum terampil untuk mengambil keputusan. Nah, tapi ini tugas perkembangan remaja ini, di usia-usia remaja itu kita telah berlatih untuk mengambil keputusan yang baik ya, yang betul gitu. Enggak yang karena kita remaja biasanya kadang asal-asal aja ambil keputusan. Harus banyak kan yang kayak nikah muda mungkin, atau mau sekolah di sini, mau sekolah di situ, main putuskan sendiri aja tanpa mungkin diskusi sama orang tua gitu. Boleh mengambil keputusan, tapi yaitu tadi harus juga diskusi dengan orang tua, orang yang lebih berpengalaman gitu. Nah, jadi sehingga akan enak nantinya, misalkan dari remaja itu udah diajarin atau sudah dibantu lah cara mengambil keputusannya gitu kan. Terus nanti setelah besar dia akan berproses seperti itu juga kayak gitu. Enggak yang udah ini keputusan aku gitu. Jadi jadi penting juga untuk orang tua untuk mendampingi anak-anaknya dalam mengambil keputusan gitu. Nah kemudian yang terakhir dari tugas perkembangan remaja yaitu mengembangkan identitas seseorang yang dewasa. Remaja erat hubungannya dengan masalah pengembangan nilai-nilai yang selaras dengan dunia orang dewasa yang akan dimasuki. Salah satunya tugas untuk mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, jadi remaja biasanya banyak yang masih kalau kita bilang masih mengkek, kadang masih manja kayak gitu kan. Nah, itu kita pupuk seharusnya dari masa remaja itu untuk bersikap tanggung jawab. Contoh simpel-simpel tanggung jawab apa? Misalkan kita punya tugas diamanahkan sama orang tua. Misal ada 3 bersaudara gitu. Si kakak ini tugasnya ngapain aja di rumah. Si anak tengah, kakak kedua itu ngapain aja. Yang anak ketiga ngapain aja. Nah, dari situ, dari kecil-kecil aja kita harusnya sudah bisa belajar bertanggung jawab. Misal disuruh sapu nih kakaknya, ya harus
amanah gitu, harus menyelesaikan tugas itu gitu ya, bukan hanya kayak di sekolah aja nurutnya, tapi di rumah juga seperti itu gitu. Dengan kita terlatih bertanggung jawab, dengan kita terlatih mengemban amanah, sekecil apapun amanah, even dia disuruh ibunya beli garam ke warung tapi dia amanah, dia bertanggung jawab, mungkin itu tugas dia yang kayak selalu beli garam aja kayak gitu. Nah itu insya Allah kedepannya itu pas dia dewasa dia akan menjadi sosok yang seperti itu juga, bertanggung jawab juga gitu. Jadi emang dari remaja itulah, dari kecil bahkan ya, perlu diajarkan rasa-rasa tanggung jawab gitu, supaya besarnya terlatih untuk tanggung jawab lebih baik kayak gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh presentator ketiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaitun Aulia, presenter ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa dewasa awal. Dewasa awal ialah masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Menurut Santrok 2011, dewasa awal adalah masa transisi dari remaja menuju dewasa. Usia ya dimulai dari usia 18 sampai 25 tahun. Masa ini ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksplorasi. Transisi dari masa remaja menuju masa dewasa diwarnai dengan peralihan yang berkesinambungan. Masa dewasa awal ialah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif. Suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Orang individu yang sudah tergolong dewasa, peran tanggung jawabnya pun semakin bertambah, di mana sudah mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain, terlebih dari orang tua, baik secara ekonomis, sosiologis, ataupun psikologis. Mereka akan lebih mengupayakan untuk menjadi orang yang lebih mandiri. Segala upaya akan dilakukan agar tidak ketergantungan lagi kepada orang lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter keempat, yaitu Afsah Sitompo. Kepada Afsah dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada presentator ketiga. Di sini saya Afsah Sitompo akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang tugas perkembangan dewasa awal. Nah, oke, jadi menurut Hurlock tahun 2009 membagi tugas perkembangan dewasa awal antara lain sebagai berikut, yaitu mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Adapun tugas perkembangan orang dewasa awal menurut R.J. Havighurst tahun 1953, yaitu memilih teman hidup pada umumnya. Pada masa dewasa awal ini, individu sudah mulai berpikir dan memilih pasangan yang cocok dengan dirinya, yang dapat mengerti pikiran dan perasaannya untuk kemudian dilanjutkan dengan pernikahan. Jadi di bagian A ini, kalau misalnya kita akan mencari seseorang yang cocok dengan kita, lalu akan dilanjutkan dengan sebuah pernikahan. Yang B itu ada belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama suami istri. Masing-masing individu mulai menyesuaikan baik pendapat, keinginan, dan minat dengan pasangan hidupnya. Jadi di sini ketika seseorang sudah menikah, maka mereka akan menyesuaikan apa keinginan dan pendapat masing-masing yang terbaik. Terus memulai hidup dengan keluarga atau hidup dalam keluarga dan hidup berkeluarga. Yang C, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga.
Dalam hal ini, masing-masing individu sudah mulai mengabaikan keinginan atau hak-hak pribadi yang menjadi kebutuhan atau kepentingan yang utama adalah keluarga. Jadi ketika seseorang sudah menikah, dia kepentingannya adalah keluarga. Jadi kayak misal seorang laki-laki yang biasanya pulang larut malam, ketika sudah berkeluarga, dia nggak bisa lagi dong kayak nggak bisa lagi untuk pulang larut malam karena kan ada tanggung jawab, ada mungkin seorang anak dan istri gitu. Jadi istilahnya nggak bisa sebebas yang sebelum menikah dan bakal mementingkan keluarga. Jadi ibaratnya kalau misalnya mungkin ada pilihannya kumpul keluarga atau main dengan teman, bakal lebih memilih kumpul bersama keluarga. Yang D itu dituntut adanya kesamaan cara serta paham. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa bingung harus mengikuti cara ayah atau ibunya. Maka dalam hal ini pasangan suami istri harus menentukan bagaimana pola asuh dalam mendidik anak-anaknya. Di sini kayak suami istri pasti memiliki pemahaman yang berbeda atau kayak mereka memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi harus lebih tegas kayak mana mendidik anaknya. Mungkin bisa aja kayak misal seorang ayah dia yang tegas, maka tidak ada kalau misalnya anaknya nakal bakal dihukum sama ayahnya atau kayak dikasih dikasih pelajaran atau kayak dinasihatin sama ayahnya. Ketika sudah dinasihatin sama ayahnya atau mungkin agak sedikit yang bikin anak itu, biasa kan ada orang tua kalau misalnya gimana ya, ada anak salah bakal dinasihatin atau bahkan diberi hukuman. Nanti si ibunya bakal membujuk anaknya atau menasihati anaknya ketika udah selesai dari dinasihati oleh ayahnya. Jadi ibaratnya kayak ibu dan ayah itu saling punya ciri khas masing-masing dalam mendidik anaknya. Terus yang E itu ada mengelola rumah tangga. Dalam mengelola rumah tangga harus ada keterus-terangan antara suami istri. Hal ini untuk menghindari percecokan dan konflik dalam rumah tangga. Jadi di sini itu suami istri harus saling mengelola hubungan. Maksudnya apa yang tidak disukai oleh istri dan apa yang tidak disukai oleh suami itu ya si istri jangan diperbuat atau si suami jangan diperbuat gitu. Jadi istilahnya lebih terbuka dan maksudnya ini tadi berterus terang apa yang tidak disuka atau apa yang diinginkan gitu. Jadi tidak mengulangi kesalahan yang udah terjadi. Oke, yang F itu mulai bekerja dalam suatu jabatan. Seseorang yang sudah memasuki masa dewasa awal dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu dengan jalan bekerja. Dalam pekerjaannya tersebut, individu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, yang G itu mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Seseorang yang dikatakan dewasa sudah berhak untuk menentukan cara hidupnya sendiri, termasuk dalam hal ini hak dan kewajibannya sebagai warga dari suatu negara. Jadi kalau misalnya kita udah masuki masa dewasa awal, ibaratnya kayak anak yang udah seseorang yang udah umur 17 tahun harus mempunyai KTP. Jadi emang harus mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Nah, yang H itu memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau pahamnya. Setiap individu mempunyai nilai-nilai dan paham yang berbeda satu sama lain. Pada masa ini, seorang individu
akan mulai mencari orang-orang atau kelompok yang mempunyai paham yang sama atau serupa dengan dirinya. Di sini mungkin kalau misalnya ketika seseorang masih zaman SD atau SMP gitu, akan memaksakan untuk berteman berteman aja sama siapapun walaupun nggak cocok, yang penting banyak temannya gitu. Mungkin ketika seseorang udah memasuki usia dewasa awal, mereka akan memilih-milih teman yang memang secocok, sejalan dengan mereka. Mungkin lingkungan temannya luas, tapi untuk pertemanan yang lebih dekat, yang lebih sempit, mereka akan memilih teman yang mereka rasa benar-benar teman, yang bukan lagi teman hanya untuk di situasi bahagia saja. Mereka akan memilih teman yang ada dalam keadaan apapun. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kelima. Baik, sebelumnya terima kasih kepada presentator sebelumnya. Saya di sini Serli Atika sebagai presentator kelima akan sedikit melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh kasus atau salah satu contoh dari tugas perkembangan remaja dan dewasa awal. Jadi di satu jurnal saya mengutip. Sebelumnya saya ingin kembali mengulang. Tadi salah satu tugas perkembangan yang telah dijelaskan adalah mengembangkan identitas seseorang yang sudah dewasa gitu. Itu remaja erat hubungannya dengan masalah pengembangan nilai-nilai yang selaras dengan dunia orang dewasa yang akan dimasuki. Salah satu tugasnya mengembangkan perilaku sosial. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari sebuah jurnal. Ini ada perbandingan dua suku yang berbeda. Yang pertama itu suku Sunda dan yang kedua itu suku Minahasa. Jadi di sini yang pertama subjek yang berasal dari suku Sunda memiliki pola interaksi berupa mencari teman dekat dengan tidak memilih berdasarkan suku-suku tertentu. Jadi dia tidak memilih atau tidak membatasi pertemanannya. Pada awal memasuki perkuliahan, subjek yang berasal dari suku Sunda akan mencari teman seadanya tanpa memilih, tanpa memilah. Dan subjek yang berasal dari Sunda ini hanya memperhatikan kecocokan dalam berkomunikasi ketika mencari teman. Jadi yang dia terapkan untuk mencari teman adalah proses kecocokan dalam tahap berkomunikasi. Nah, subjek akan menunjukkan keramahan dalam berinteraksi dan mengikuti banyak perkumpulan untuk bisa mendapatkan teman baru itu. Nah, subjek juga menggunakan strategi berupa berkenalan dengan banyak mahasiswa serta mencari kecocokan dalam berkomunikasi tadi. Sedangkan subjek dari suku Minahasa, yang suku yang berbeda tadi, memiliki pola interaksi yang berbeda, yakni mengelompokkan pertemanan mulai dari yang terdekat hingga sebatas teman saja. Kalau yang subjek Sunda tadi, dia menyamaratakan, dia mencari semua teman, dia ajak ngobrol terus merasa cocok apa enggak. Sedangkan subjek Minahasa ini dia mengelompokkan gitu. Dan subjek akan mulai menentukan teman mana yang akan menjadi sangat dekat dan mana teman yang sebatas kenalan aja. Meskipun begitu, terdapat satu subjek dari suku Sunda yang mulai dari awal kuliah berusaha untuk berinteraksi dengan lingkungan barunya dan berteman dengan berbagai suku karena subjek percaya bahwa mendapatkan banyak hal dari mereka, diantaranya pengalaman dan pengetahuan dalam proses interaksi dan proses sosial. Subjek membiasakan diri untuk bisa berpikir secara positif. Nah, subjek yang berasal dari suku Minahasa cenderung menyapa dengan teguran ketika sudah mengenal dengan teman dekatnya. Sedangkan subjek juga akan bersikap ramah dan menyapa temannya secara natural, terutama pada teman yang sudah saling mengenal. Hal tersebut sedikit berbeda dengan subjek dari suku Sunda. Subjek dari suku Sunda akan memanggil nama dengan tersenyum pada teman barunya. Kalau yang Minahasa tadi kan kayak hai, langsung menyapa gitu. Sedangkan yang Sunda ini lebih kesenyum dulu, tidak memberikan sapaan, berbeda dengan Sunda. Walaupun berbeda pada pola penyapaan, tapi mereka kedua subjek ini sama-sama ingin mencari teman itu tidak memilah gitu. Mereka sama-sama ingin dapatkan teman yang baik dan intinya mereka tidak membedakan satu sama lain. Nah, semua subjek baik dari suku Sunda maupun Minahasa berpendapat jika tidak ada batasan dalam pertemanan itu sendiri.
Kesulitan yang dialami subjek ketika berinteraksi dengan teman itu berbeda suku adalah perbedaan intonasi. Jadi yang menghalangi mereka dalam proses interaksi itu bukan karena perbedaan pemahaman atau perbedaan pendapat, tapi proses untuk berkomunikasi, yaitu intonasi. Kalau di suku Sunda mungkin lebih halus, Minahasa juga mungkin begitu, dan mungkin dalam proses berkomunikasi mereka sedikit ada hambatan karena proses intonasi yang itu tadi. Nah, contoh lain sebelumnya juga dikatakan bahwa salah satu tugas tahapan dewasa awal itu adalah memilih pasangan. Jadi dalam konteks Indonesia, perbandingannya dalam konteks Indonesia dan luar negeri, kalau misalnya Indonesia umur 25 ke atas itu kalau tidak mempunyai pasangan, mereka sudah ditanya-tanya sama keluarganya kapan nikah, kapan berpasangan. Sedangkan orang yang mungkin negara-negara western atau negara-negara yang di luar, kalau umur 25 itu mereka masih menganggap itu belum bisa, mereka harus masih mengejar karir, mereka harus bisa punya keuangan sendiri, mandiri, dan punya penghasilan tetap. Mereka tidak bisa membuat keputusan mereka harus menikah. Berbeda dengan kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia lebih mementingkan pendapat orang lain, lebih mementingkan, oh kenapa belum menikah, kalau bisa kita belum menikah nanti diceritain sama orang, ditanya-tanya. Itu perbandingan antara budaya Indonesia, budaya western dari konteks tugas perkembangan, yaitu mencari pasangan tadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.